Ini bentuk-bentuk warning politik dan ini seperti yang dilakukan oleh PKI. Cara-cara PKI mereka gunakan kawan-kawan. Dulu PKI melakukan manipolitik dengan bagi-bagi cangkul. Hari ini PKI baru dengan bagi-bagi bansos. Itu yang harus dilawan kawan-kawan. Itu yang harus dilawan kawan-kawan. Musuh kita. Maka dari itu kawan-kawan, hanya ada satu jalan dan satu cara, yaitu tumbangkan Jokowi dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bagus! Erokan Indonesia! Kita mengatakan bahwa Presiden Jokowi patut dimaksudkan. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu bisa bersedia mengatakan dan berjanji tidak akan melewati jalan tol yang sudah dibangun Pak Jokowi? Bapak Ibu bersedia tidak menggunakan program-program kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi? Tolong jalannya ditutup. Kami masih percaya dengan bapak-bapak polisi. Kami kasihan dengan bintara-bintara yang terjemur dari pagi. Tutup jalan, tolong Pak Kalhantas, Pak Dirlantas, Pak Kapolda, Pak Dirintel, tolong, tolong, berikutnya kami panggil Pak Abdul Aziz Baswedan. Pak Lantas, Pak Dirlantas, Pak Kapolda, tolong Pak, koordinasikan yang baik. Tentunya saya yakin Bapak tidak ingin ada orang bicara di sini antara rakyat Bapak, rakyat kita semua. Tolong selesaikan ini Pak. Terima kasih. Tolong para jajaka dan para jawara yang berada di jauh di belakang panggung, tolong yang adil, jujur dilaksanakan. Itu yang kita ingin kawan-kawan. Masalah bangsa ini sangat sederhana. Masalah bangsa ini sangat sederhana, yaitu Jokowi sumber masalahnya. Jokowi lah sumber masalah bagi bangsa ini kawan-kawan. Kecurangan pemilu sudah dimulai jauh sebelum pemilu itu digelar. Rakyat-rakyat kita yang sedang kedudukan atas sembako naik di hari ini. Untuk itu kita silakan kembali. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita turun aksi ya, di depan gedung DPR MPR 1 Maret 2024.
mengingatkan kita pada serangan umum 1 Maret 1949. Ya, dalam hal ini kita menuntut tritura atau 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, turunkan sembako. Yang kedua, makzulkan Jokowi. Dan yang ketiga, gunakan hak angket untuk para anggota DPR agar bisa bangsa kita ini menjadi bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Maka kita harus terus bergerak. Dan ingat, kita menolak segala bentuk macam kecurangan yang sudah terjadi dalam Pilpres kemarin. Ya, kita turun kemari untuk bisa mendukung anggota dewan untuk melakukan hak angket, ya, untuk memanggil presiden, meminta pertanggungjawabannya ya atas apa yang telah terjadi baik sebelum Pilpres atau setelah masa Pilpres. Maka itu semua banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita rasakan. Maka dari itu tuntutan kami adalah anggota dewan yang tergabung dalam koalisi, baik itu koalisi 01 dan koalisi 03, untuk bersatu untuk melaksanakan hak angket, karena itu bisa membuka tabir, ya, segala tabir kecurangan, segala tabir ketidakberesan di bangsa ini. Mudah-mudahan dapat terkuak dengan selebar-lebarnya dan rakyat Indonesia dapat menyaksikan atas apa yang telah terjadi. Ini saja, sekali lagi, rapatkan barisan, kuatkan ukhuwah, kita bersatu, rakyat berdaulat. Ketika rakyat berdaulat, maka Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan insya Allah Indonesia menjadi negara berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka dari pintu gerbang gedung DPRD dan gedung DPR dan MRI, ya. Kami berada di sini untuk melaksanakan aksi 1 Maret. 1 Maret diinspirasi dari serangan umum 1 Maret tahun 1949, di mana Indonesia menyelamatkan wajahnya di pentas dunia internasional atas provokasi Belanda. Ya, kita ingin membuktikan bahwa dengan serangan tersebut Indonesia masih ada. Nah, hari ini inspirasi dari serangan tersebut, kami melaksanakan aksi di depan gedung DPR untuk menuntut 3 hal. Ya, pertama, menuntut untuk dimakzulkannya Jokowi. Kedua, turunkan harga-harga. Dan yang ketiga, agar bisa membatalkan pemilu yang penuh dengan kecurangan tersebut. Kira-kira begitu, Bang. Berapa jumlah demo hari ini? Nah, ini yang aneh ya. Harusnya kalau ingin demo itu tidak anarkis, aman, terkendali sebagai bagian upaya untuk mengejawantah hak-hak daripada berbicara di depan umum, mengemukakan pendapat dan berkumpul, harusnya cukup satu saja dulu atau yang satu grup gitu ya. Akan tetapi kita heran ini, kok ada demo tandingan di sebelah. Dan kita bingung ini Bu Eli, kok ada demo tandingan. Gimana Bu Eli ini? Disinilah kita melihat ketidaksportifan, kerancuan masyarakat karena adanya pemerintah yang tidak bisa mempertanggungjawabkan kepada rakyatnya sikap dan perbuatannya dalam hal pemilu curang. Hari ini ada 2 pendemo, yaitu pendemo ada tanding. Ini maksudnya apa? Seharusnya hari ini kita sudah jauh sebelumnya memberikan meme bahwa tanggal 1 demo untuk perubahan. Seharusnya mereka besoknya dikasih izin dan dilarang. Kok dibiarkan? Jadi terindikasi ini ada provokasi yang terjadi di pemerintahan kita. Terindikasi ada untuk adu domba kepada masyarakat. Jadi kami minta kepada masyarakat tetap jaga keselamatan, tetap berjuang. Percayalah, kebenaran tidak akan pernah tertukar. Pasti kebenaran itu akan terungkap. Bukan cara begini, banyak cara lain.
untuk memperjuangkan kebenaran, mungkin dengan cara hukum dan cara-cara lain. Yang penting hari ini jaga keselamatan dan kesehatan, tetap berjuang, merdeka, merdeka, takbir, Allahu Akbar. Ya, saudara-saudara sekalian, ini fakta yang tidak bisa kita hindarkan ya, bahwa pemerintahan Joko Widodo ini memang pemerintahan yang kuat. Kuatnya kenapa? Karena dia sudah menguasai semuanya. Ya, saya kira tidak ada yang bisa menghindari fakta ini. MK dikuasai, KPK dikuasai, Bawaslu dikuasai, KPU dikuasai, aparat dikuasai, ya. Nah, maka untuk menghadapi pemerintahan yang begini, rakyat yang harus bangun dan muncul dengan people powernya, ya. Dan rakyat punya hak untuk itu, ya. Karena apa? Presiden yang tidak lagi dipercayai rakyat, ya, presiden yang melakukan kejahatan berat, ya, penyogokan, kemudian korupsi, lalu perbuatan tercela, sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan, terindikasi ya. Nah, oleh karena itu, kalau rakyat tidak bergerak, maka sangat mungkin sekali sulit untuk memperjuangkan hal tersebut begitu. Tapi ingat, perjuangan ini kita tidak sia-sia karena Firaun pun bisa tumbang jika menegakkan kebenaran. Firaun pun bisa tumbang, ya. Namrud sudah tumbang. Jadi sebenarnya petinggi-petinggi yang jahat ya harusnya belajar dari pengalaman yang lalu, kisah-kisah umat di masa lampau. Tidak ada kejahatan yang menang, tidak ada kejahatan yang menang, ya begitu. Oh, sangat mendukung. Hak angket adalah untuk hari ini boleh dibilang salah satu cara yang paling mazhab untuk melakukan investigasi, menanyakan, menyelidiki tentang terjadinya pemilu curang. Sebelum, saat, dan sesudah terjadinya pemilu. Begitu. Ini suatu komponen, namanya adalah kita ini sama-sama organisasi Gerakan Perubahan. Sama-sama Jadi Jangan takut. sudah Berjuang untuk demi sudah bukan perubahan. terkait relawan lagi. Relawan 01, 03 itu udah nggak ada. Kita menyatu kepada gerakan perubahan, yaitu ingin melawan kecurangan yang diduga banyak temuan yang kita dapati. Banyak dari asal relawan itu menemukan bukti-bukti kecurangan, dan mungkin selanjutnya itu urutan hukum tim hukum nasional. Yang jelas kami ingin mengajak orang yang ingin melakukan perubahan untuk bersama-sama menuntut hak angket yang diinisiasi oleh Ganjar. Dan kebetulan kami pun dari kubu pendukung 01 itu memang sependapat, sehingga ibaratnya gayung bersambut, sehingga kita sama-sama hari ini dengan tujuan membuka hati, membuka mata, menghimbau kepada anggota dewan yang belum sepakati tentang hak angket untuk menyepakati, begitu. Jadi kita ini dalam rangka itu mendukung hak angket yang sudah ada inisiasi datang dari Ganjar dan anggota-anggota dewan dari PDIP maupun dari para partai pendukung 01. Jadi ini adalah keseragaman. Jadi nggak ada istilah 01, 03 lagi, tapi adalah relawan gabungan yang menuntut perubahan. Jadi begitu, Pak. Jadi setiap aksi kita dimanapun mereka akan selalu menurunkan. Biarkan aja, sama-sama aspirasi masyarakat, nggak ada masalah. Yang penting itu kalau memang ada itu memang disayangkan harinya sama. Tapi kita dalam rangka peran serta masyarakat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 itu hak mereka. Yang penting jangan terjadi chaos. Nah, disinilah fungsinya aparatur keamanan yang tugasnya berkewajiban menjaga lancarnya jalan aksi, menjaga keselamatan, keamanan jalannya aksi. Nah, itulah fungsinya. Kabarnya ada 1000 petugas polisi. Makanya kami, kebetulan saya mewakili menyampaikan apresiasi kepada polisi yang siap menjaga itu, karena itu memang amanah daripada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan
pendapat di muka umum, baik individu maupun kelompok seperti ini, tanpa batas. Ada lagi pertanyaan? 26 tahun hampir mereka mencari keadilan dan setiap hari Sebaiknya harapan kita menerima, paling enggak aspirasi ini supaya tidak liar, artinya tetap terkondisikan dengan baik, bukan keadilan, dengan sesuai kehendak kita, aman, tertib, lancar. Dan yang terpenting, apabila ada isu-isu berkembang tentang masa reses itu kalau yang orang Jakarta, anggota Dewan di Jakarta, tentu resesnya di Jakarta. Tentu kalau bertikat baik, menyambut perubahan, ada hasrat ingin merubah dari yang buruk kepada yang baik, atau yang sudah baik menjadi lebih baik, itu alangkah baiknya mereka datang. Karena mereka adalah memang wakil rakyat, harus punya niat baik menemui para rakyat ke gedung rumah rakyat. Jadi gitu. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada alasan argumentasi yang baik jika dari sekian banyak tidak ada yang mau menghadiri. Begitu. Dan ini ingat, ini hanya pemula, bisa berkembang terus. Dan kabar-kabarnya kawan dari daerah itu yang dapat saya informasi, entah kebenarannya, mereka akan nginap, tidak pulang sekitar gedung ini, sekitar wilayah ini, maksudnya Jakarta. Wah, pasti ada, nggak berhenti, sesuai tuntutan kita. Perubahan, menolak hasil pemilu, harga beras turun. Kalau dirinci ya termasuk tentang kewajiban KPU melakukan forensik terhadap data yang sirekap itu. Kita minta audit berdasarkan keilmuan, harus, karena nanti track recordnya itu bisa kelihatan. Nah, kecurangan atau tidaknya nanti dari situ kelihatan. Dan kebetulan itu bukan keahlian saya, tapi kebetulan saya komunikasi juga ke beberapa orang pakar IT. Demikian. Ibu Kurnia dari tim. Masih ya? Berapa banyak yang mereka bayar tidak sebanding dengan mahasiswa yang ada di Indonesia. Keluarkan saja dana kalian, kami tidak butuh. Keluarkan saja aparat kalian, kami tidak takut. Kami sudah terbiasa dengan gas air mata, semprotan air gas. Para penyusup intel yang memasuki rombongan kami sudah terbiasa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Kalian semua teman-teman, ibu-ibuku, kakak-kakakku semuanya, jangan pernah takut dengan ada yang di sana. Mereka mengatasnamakan mahasiswa, tapi mahasiswa alma mater mereka palsu. Alma mater mereka palsu, teman-teman. Mereka tidak membela keadilan. Mereka tidak membela rakyat kecil, teman-teman. Setuju melawan. Setuju melawan. Setuju bergerak. Tanggal 5, 6, 7, 8. Kita duduk DPR itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapten bawah nih. Nggak, jangan takut, orang kita juga sama-sama makan nasi, kenapa yang mesti takut?
Ini acara kita, woi. Suara kita di acara kita ini, woi. Balik. Kita tuntutan rakyat. Balik. Jangan mana pegawai. Bukan woi. Ini acara kita, woi. Bukan hari ini. Kita punya kewajiban untuk menjaga mahasiswa. Kita sama-sama harus kalau saya bicara kemarin kita hanya hidup tenang di Indonesia ini. Siapa yang nggak mau hidup tenang? Siapa yang mau hidup tenang? Kami Udah sama-sama pro angket udah. Sama-sama pro angket udah. ada bayar. Gak dibayar terus ngapain? Saya bilang mundur. Udah kalem. Mundur provokator. Ini baru datang nih, provokator nih.